Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre, dan pada hari ini saya akan bahas tentang cara diversifikasi di peer-to-peer lending. Saya membahas tentang diversifikasi di peer-to-peer lending karena peer-to-peer lending adalah instrumen investasi yang baru populer di Indonesia. Dan karena baru populer, masih banyak investor yang coba-coba untuk berinvestasi di peer-to-peer lending. Nah, salah satu kesalahan yang dilakukan oleh investor peer-to-peer lending pemula adalah menempatkan seluruh modal mereka di satu pemodal ataupun satu platform aja. Hal ini beresiko, karena di peer-to-peer lending ada resiko telat bayar yang membuat kita kehilangan likuiditas uang kita, kayak gitu ya. Oleh karena itu, penting untuk kalian melakukan diversifikasi di peer-to-peer lending. Sebelum saya lanjutkan videonya, pastikan kalian klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah, agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai bisnis dan investasi dari channel ini. Beberapa dari kalian mungkin bertanya, apa sih itu diversifikasi? Diversifikasi merupakan tindakan untuk menyebarkan dana kita ke banyak instrumen investasi dengan tujuan mengurangi resiko dan memaksimalkan imbal hasil keuntungan dari seluruh portofolio investasi kita. Kalau kalian sudah nonton video saya tentang strategi diversifikasi untuk investor pemula, kalian tentu tahu bahwa untuk diversifikasi itu kita harus memvariasikan instrumen investasi yang kita miliki. Selain itu, di setiap instrumennya pun tetap kita variasikan ataupun menyebarkan modal kita, sehingga resiko dari investasi tersebut dapat dikelola dengan lebih baik. Dan hal yang sama juga perlu kita terapkan di peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending sendiri merupakan kegiatan pinjam-meminjam antar perorangan yang dilakukan secara online. Mirip banget sama bank. Kalau kita datang ke bank, itu kan kita bisa menabung dan meminjam uang. Nah, di peer-to-peer lending, kalian bisa melakukan kegiatan yang sama. Kalian bisa meminjamkan uang, ataupun kalian bisa meminjam uang. Nah, sebagai seorang investor, kalian akan mendapatkan bunga ataupun imbal hasil ketika kalian meminjamkan uang. Jadi, mirip banget sama bunga yang kalian dapatkan ketika kalian menabung di bank. Investasi di peer-to-peer lending menjadi sangat menarik karena imbal hasil ataupun bunga yang diberikan itu sangat tinggi, sekitar 12 sampai dengan 24% setiap tahunnya. Jauh lebih tinggi daripada bunga deposito yang sekarang cuma ada di kisaran 4 sampai dengan 5%. Saya sudah pernah membahas beberapa platform investasi di peer-to-peer lending seperti Amarta dan Coinworks. Kalian silakan cek aja videonya di atas sini. Nah, pada video hari ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya melakukan diversifikasi di peer-to-peer lending. Cara yang pertama adalah menggunakan lebih dari satu platform investasi peer-to-peer lending. Idenya adalah tidak menaruh uang kita di satu website ataupun satu platform investasi ya. Nah, semakin banyak platform yang kalian gunakan itu semakin bagus. Kalau saya sih merekomendasikan kalian menggunakan minimal 3 platform investasi peer-to-peer lending. Tiap platform investasi itu akan menawarkan produk pinjaman yang berbeda-beda. Saya sendiri telah berinvestasi di peer-to-peer lending dengan total dana sekitar 10 juta rupiah. Dana ini saya sebarkan di 3 platform investasi. Yang pertama adalah Amarta, yang kedua adalah Coinworks, dan yang ketiga adalah Asetku. Rencananya kalau nanti saya ada rezeki, saya akan menambah 2 platform investasi lagi, yaitu Acceleran dan Investri. 5 platform investasi ini saya rasa itu banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan secara konsisten memberikan imbal hasil yang memuaskan kayak gitu ya. Di sini saya perlu menginformasikan bahwa tidak ada ruginya kalian menggunakan lebih dari satu platform investasi. Toh cara pendaftarannya juga mudah kan, dan kalian juga tidak akan dikenakan biaya sama sekali. Cara diversifikasi di peer-to-peer lending yang kedua adalah memvariasikan durasi pinjaman. Hal ini juga penting ya teman-teman karena berhubungan dengan likuiditas keuangan kita. Nah, ketika kalian berinvestasi di peer-to-peer lending, kalian itu akan diberikan pilihan untuk meminjamkan uang mulai dari 14 hari sampai dengan 12 bulan ya teman-teman. Dan mungkin kalian akan bertanya-tanya, saya sebaiknya minjemin di berapa hari bang? Apakah 14 hari? Apakah 1 bulan? Apakah 3 bulan? Atau 12 bulan? Nah, di sini kan saya ingin mengajarkan kalian untuk melakukan diversifikasi. Karena setiap pilihan kita itu ada resikonya, teman-teman. Contohnya, kalau kalian memilih ataupun menempatkan seluruh uang kalian di tenor yang pendek 14 hari kayak gitu ya, kalian akan mendapatkan resiko tidak bisa menginvestasikan uangnya kembali ketika tenornya sudah jatuh tempo kayak gitu ya, teman-teman. Dan ketika kalian memilih yang tenornya panjang semua, di situ kalian juga ada resiko opportunity cost karena selama dananya mengendap dan uang tersebut kan tidak dapat digunakan ataupun tidak dapat diambil
diambil. Sehingga apabila muncul potensi keuntungan yang menjanjikan ataupun potensi keuntungan investasi yang menguntungkan, kalian tidak bisa ambil action karena seluruh dana kalian terkunci di tenor yang panjang. Oleh karena itu, kalian harus memvariasikan durasi pinjaman ketika kalian berinvestasi di peer-to-peer lending. Nah, pada prakteknya saya sendiri itu menempatkannya kayak gini ya teman-teman. Yang pertama adalah asetku untuk tenor yang pendek, yaitu kurang dari 3 bulan. Yang kedua adalah Coinworks untuk tenor yang menengah, yaitu 3 sampai dengan 6 bulan. Dan yang terakhir ada Amarta untuk tenor panjang dengan jangka waktu 6 sampai dengan 12 bulan. Kalian mungkin bisa ikuti cara saya ini, atau kalau kalian ada ide lain untuk memvariasikan durasi pinjaman, silahkan tinggalin aja di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa melihat strategi diversifikasi kalian di peer-to-peer lending ini. Cara diversifikasi di peer-to-peer lending yang ketiga adalah kalian harus lebih berani ketika mengambil action ya teman-teman. Nah, kalian ingatkan bahwa di diversifikasi itu kita mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah meminimalkan resiko, dan yang kedua adalah memaksimalkan profit. Nah, kita beruntung teman-teman, karena berdasarkan pengalaman saya, tiap website peer-to-peer lending itu menggunakan peringkat pinjaman dengan grade yang sama, yaitu A sampai dengan E. Kalau A itu resikonya paling rendah dan memberikan imbal bunga hasil yang paling rendah juga. Sedangkan E, dia bisa menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi tetapi memiliki resiko yang tinggi juga teman-teman. Nah, saya menaruh dana di beberapa grade ya teman-teman. Di grade A sebagian, di grade B sebagian lagi di grade C, sebagian kecil di grade D, sebagian kecil lagi di grade E. Hal ini penting dilakukan untuk menyeimbangkan antara bunga pinjaman dan resiko teman-teman. Karena saya sendiri memiliki target nih ketika berinvestasi di peer-to-peer lending, yaitu mendapatkan bunga sekitar 12 sampai dengan 15% setiap tahunnya. Oleh karena itu, saya menyarankan supaya kamu juga lebih berani ketika berinvestasi di peer-to-peer lending. Ambillah sedikit dari grade D dan sedikit lagi dari grade E supaya tujuan investasi dan tujuan keuangan kalian bisa tercapai. Cara diverifikasi di peer-to-peer lending yang keempat adalah berhubungan dengan jumlah dana yang perlu kalian investasikan. Hal ini sebenarnya mirip banget sih dengan cara yang ketiga tadi. Tadi kan saya sudah bilang bahwa tujuan dari investasi saya di peer-to-peer lending itu mendapatkan bunga sekitar 12 sampai dengan 15% setiap tahunnya. Oleh karena itu, saya perlu mengatur portofolio saya supaya target tersebut tercapai. Kalian bisa lihat tabel di bawah sini. Itu ada kelas pinjaman A, alokasi dana saya itu sekitar 30%. Untuk kelas pinjaman B, saya juga mengalokasikan dana sekitar 30%, yang C 25%, yang D 10%, dan yang E adalah 5%. Dengan mengalokasikan dana di kelas pinjaman yang berbeda-beda, saya mengharapkan tujuan investasi saya, yaitu mendapatkan bunga 12 sampai dengan 15%, bisa tercapai di peer-to-peer lending ini. Berikutnya ini adalah perkiraan hasil investasi saya teman-teman. Kalau saya bisa nabung secara konsisten sebesar 1 juta di peer-to-peer lending dan mendapatkan bunga sebesar 15% selama periode investasi saya, maka saya akan mendapatkan 3,2 miliar ya teman-teman selama 25 tahun menabung secara konsisten. Kalau hal ini saya perpanjang lagi teman-teman, saya bisa mendapatkan 7 miliar kalau saya menabung secara konsisten selama 30 tahun. Jadi kalian bisa melihat efek dari compounding kayak gitu ya, ataupun bunga berbunga. Jadi semakin awal ataupun semakin panjang masa kita menabung, maka hasil investasi kita akan semakin besar. Oleh karena itu penting buat teman-teman yang sekarang masih mikir-mikir untuk berinvestasi, sebaiknya sekarang kalian ambil action teman-teman. Karena semakin cepat kalian mengambil action, maka semakin cepat pula uang bekerja untuk kalian. Lalu cara terakhir untuk melakukan diversifikasi di peer-to-peer lending adalah dengan menggunakan asuransi teman-teman. Jadi asuransi ini merupakan usaha kita untuk melakukan transfer resiko yang kita miliki ke perusahaan asuransi. Kita akan mendapatkan perlindungan apabila terjadi gagal bayar dari peminjam. Nah, tiap platform itu mempunyai aturan yang berbeda-beda teman-teman. Misalnya aja di Coinworks itu tidak ada premi untuk asuransinya. Sedangkan di Amarta itu ada premi sebesar 1,5% dari pokok pendanaan. Apapun aturan ataupun biaya yang perlu kalian keluarkan untuk mendapatkan asuransi, saya menyarankan kalian untuk ambil saja asuransinya. Nggak apa-apa keuntungan kalian berkurang sedikit, yang penting pokok dari uang kalian itu dijamin oleh asuransi. Nah, itulah dia 5 cara diversifikasi di peer-to-peer lending. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalin aja di kolom komentar, nanti saya akan coba balas satu-satu. Dan kalau kalian suka dengan video kayak gini, silahkan tinggalkan like untuk mendukung channel ini dapat berkembang dengan jauh lebih baik lagi. Dan kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman investor kalian yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.
Dadah!